Ustadz, setelah ini ya, kita tahu bahwa secara signifikan kan pemerintahan tidak berubah. Betul. Rasanya ya. Oh iya, tentu saja. 5 tahun ke depan bakal sama kayaknya saya. Mudah-mudahan tidak Pak Prabowo ya. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak seperti pendahulunya mudah-mudahan. Sebenarnya kalau dikatakan tidak, orang kampanyenya mereka bilang bukan perubahan kan. Jadi kan kalau nggak salah kemarin kan ada 3 pasang ya. 3 pasang ini cuma 2 ide. Satu bilang change, satu bilang terus. Oke. Kan 3 pasang ini cuma 2 ide. Kalau nggak salah 1 sama 3 bilang change, bilang berubah. Oh enggak ding, lebih kepada gini. 1 mungkin berubah, 2 melanjutkan. Yang ketiga itu melanjutkan dengan catatan atau melanjutkan dengan perubahan gitu sebenarnya. Jadi ya cuma kalau Inggrisnya mungkin ya apa change, continuity. Dan ini yang 3 change and continuity. Betul, gabungan ya, gabungan, jelas gitu kan ya. Maksudnya setengah-setengah. Nah artinya jadi secara kampanye memang pengen melanjutkan sih. Artinya nggak akan ada perubahan menurut saya. Oke. Oh, getir sekali ke pernyataan itu. Ustadz, bukan saya ngomong, mereka yang ngomong ya. Iya, Ustadz berapa kali dicekal selama berdakwah? Saking banyaknya udah nggak saya hitung sih. Terakhir kali kita diundang sama BUMN, lalu kemudian kita tahun bilang ini? sama tahun ini betul, awal tahun. Jadi ketika diundang itu kita bilang yakin nih mau ngundang, soalnya ngundang saya tuh konsekuensinya banyak loh, gitu kan ya. Dia bilang enggak apa-apa Ustadz, kalau kita mau santai ini ya udahlah saya okein aja. Jelang beberapa hari saya bilang karena saya udah feeling, saya nggak pesan tiket pesawat. Di mana waktu itu kotanya? Palembang. Oh di Palembang. Tempat wong gitu. Oh tahu saya BUMN-nya, tapi nggak perlu disebutkan ya. Gak usah ya. Okay. Jadi ketika kemudian kita belum pesen tiket karena memang udah mikir kayaknya bakal ada sesuatu nih. Ya udah 2 hari menjelang acara kita telepon lagi gimana? Belum kita telepon. Pas kita mau telepon, belum kita telepon dia udah WhatsApp duluan. Oke. Ya, itu bulan maaf, apa Ustadz. itu? Bulan apa? Januari kalau saya nggak salah. Januari ya. Mohon maaf Ustadz, kita gini ya. Saya bilang saya udah ngerti, saya udah paham banget, gitu kan ya. Udahlah nggak apa-apa, gitu. Sebelumnya ada lagi BUMN lagi. Nah, itu sempat rame di media sosial dan berlangsung dengan sangat baik dan nggak ada masalah. Tapi setelah itu ya problem di situ orang-orang dipanggilin semua. Oke. Ya udahlah jadi, kita pikir. 2023 itu. 2023 atau 2022 saya lupa. Okay. Artinya Ustadz sudah siap-siap bahwa 5 tahun ke depan akan bakal dicekal lagi dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat streamnya ya Ustadz kan outsider kan. Betul. Kecuali Ustadz temannya sama Haikal Hasan mungkin agak beda. Silakan kan. Ya, jadi kalau kita lihat semua itu tergantung narasi. Oke. Kalau kita lihat narasi yang dibangun daripada tahun kalau saya nggak salah waktu itu kita buka Google Trend, lalu kemudian kita lihat narasi radikalisme ini mulai kapan? Ternyata narasi radikalisme, ekstremisme, bahwasanya agama itu dikontrakkan dengan negara. Monggo silakan. Itu adalah narasi yang baru muncul 2014 ke belakang, tapi merupakan narasi yang agak-agak jarang diobrolkan sebelum 2014. Nah, jadi mulai 2014 itu narasi ini digulirkan. Terutama 2016, 2017. Spesifik sekali 2014 itu. Betul, 2014. Kita bisa ketik di Google Trend. Artinya pergantian kepemimpinan itu ya? Sebenarnya 2014 ya bisa dikatakan pergantian kepemimpinan, tapi waktu itu jadi gini, kalau kita cerita lebih jauh lagi, kita masih ingat ketika 9/11 sebuah kejadian yang merubah dunia. Itu kan Bush mengatakan satu narasi baru, war on terrorism. Maka dengan alasan itu dia menyerang Irak. Dengan alasan itu dia kemudian membuat sebuah aturan-aturan baru sebagai the global cup gitu kan ya. Nah, 2008 kalau saya nggak salah pada saat 2008 itu kan Obama jadi presiden. Ketika Obama jadi presiden, dia punya narasi yang baru. Narasinya adalah bukan war on terrorism, tapi war on radikalism. Jadi ini dibawa dari ranah fisik menjadi ranah pemikiran. Jadi semenjak zamannya Obama, ini pemikiran bisa dihukumi sama orang dan bisa dikasih sebuah hukuman. Lebih bahaya dong. Lebih bahaya karena dulu kan pemikiran nggak bisa dihukum. Orang secara intelektual boleh berdebat apapun selama dia nggak main fisik. Tapi setelah berubah dari war on terrorism menjadi war on radikalism, ini berubah jadi semuanya. Semua orang-orang mulai dikontrol dari pemikiran. Ini dari tahun 2008. Nah, 2008 war on radikalism ini masuk, 2014 ini masuk ke Indonesia. Walau Bisop ini seperti apa namanya baru pastinya. 6 tahun ya? Baru 6 tahun diintroduksi ke Indonesia.
war on radikalisme itu. Maka mulai seolah-olah diintroduksi bahwa masalah utama daripada negara ini adalah radikalisme dan bukan yang lain. Maka korupsi itu bisa dipinggirkan. Maka kemudian masalah-masalah kayak judi online bisa dipinggirkan. Masalah-masalah ketidakjujuran, masalah-masalah pelecehan seksual dan segala macam itu bisa dipinggirkan selama kemudian orang nggak berbuat radikalisme. Dan ini masalah paling apalagi parah. masalah nepotisme lebih kecil lagi dianggap. Betul. Nah, nepotisme udah nggak ada apa-apanya lagi. Karena tadi semua tertutup oleh radikalisme. As long as nggak radikal, maka dia diterima. Nah, problemnya adalah radikalisme ini disematkan pada agama. Ini masalahnya. Ini yang kita sampaikan sebagai pengulangan daripada yang terjadi di Indonesia dulu. Jadi Indonesia dulu kalau kita tahu medio 1945 setelah sampai 1950, 55 itu kental sekali agama dikaitkan dengan isu radikalisme atau isu ekstremisme. Seolah-olah agama ini vis-a-vis dengan negara. Nah, ini yang mau dibuat seperti itu. Sehingga kalau misalnya narasinya kayak gitu, balik lagi Prof. Yang jadi problem siapa? Pasti orang-orang yang mengajukan agama. Dan itu kejadian lagi ketika kasusnya 2016. Ketika penistaan agama kan. Nah, di situ kelihatan banget tuh nge-push bahwasanya agama ingin divis-aviskan dengan negara. Kalau lu Pancasila, kalau lu Indonesia, berarti lu tidak boleh selain daripada Indonesia dan Pancasila. Termasuk lu nggak boleh berasaskan aturan agama. Maka kalau kamu milih pemimpin, jangan pakai asas agama. Itu kan yang akhirnya jadi blunder. Jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah 51. Nah, itu muncul. Nah, sampai sekarang narasi masih seperti itu. Walau bisa opsi ke depan narasi ini masih laku atau enggak.